Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umar Yabau dengan NIM F1E221018, program studi Teknik Elektro Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan DSP dalam sistem equalizer audio digital mata kuliah pengelola sinyal digital. Latar belakang ada 3 latar belakang ini. Yang pertama, perkembangan teknologi audio digital semakin pesat di era modern, dan kedua, kualitas suara menjadi faktor penting dalam berbagai perangkat audio, dan ketiga, DSP memungkinkan pengelola audio secara cepat, akurat, dan real time. Pengertian DSP, Digital Signal Processing atau DSP adalah teknik pengelola sinyal dalam bentuk digital menggunakan algoritma matematika. Fungsi DSP ada 5. Yang pertama, filtering. Yang kedua, analisis frekuensi. Yang ketiga, kompresi sinyal. Dan keempat, pengurangan noise. Dan kelima, pemprosesi audio dan suara. Dan kedua yaitu pengertian equalizer audio. Equalizer adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk mengatur amplitudo sinyal pada rentang frekuensi tertentu. Tujuannya ada 3, meningkatkan kualitas audio, menyesuaikan karakter suara, ketiga, mengurangi gangguan frekuensi tertentu. Berikutnya fungsi equalizer audio. Pada fungsi ini ada 4, mengatur frekuensi rendah atau bass, yang kedua mengatur frekuensi menengah atau midi, dan ketiga mengatur frekuensi tinggi atau treble, dan keempat menyesuaikan karakter suara sesuai kebutuhan. Hubungan DSP dan equalizer ada 3. Yang pertama, DSP digunakan untuk memisahkan frekuensi audio menjadi komponen terpisah. Dan kedua, DSP memodifikasi amplitudo sinyal untuk meningkatkan kualitas suara dan menghasilkan noise. Dan ketiga, tanpa DSP, pengaturan audio digital menjadi lebih sulit dan kurang fleksibel. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3. Yang pertama yaitu frekuensi. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada spektrum frekuensi audio. Rentang pendengar manusia dari 2 Hz sampai 20 kHz. Pada bass ada 20 sampai 50 frekuensi rendah. Midi ada frekuensi menengah dari 250 sampai 400. Treble dari 4 sampai 20 frekuensi tertinggi atau frekuensi tinggi. Dan slide berikutnya ini prinsip kerja. Tahapannya yang pertama, audio masuk ke sistem dan DSP akan menganalisis sinyal input secara digital. Dan kedua, filter digital diterapkan pada frekuensi tertentu sesuai kebutuhan. Dan ketiga, gain frekuensi diubah sesuai pengaturan dan audio keluaran dihasilkan. Filter pada equalizer. Jenis filter yang digunakan dalam sistem equalizer digital untuk mengatur karakteristik frekuensi audio secara
presisi. Yang teman-teman bisa lihat di sini ada 3. Mungkin kita lanjut di slide berikutnya. Dan terus ada jenis equalizer audio. Jenis equalizer audio ada 3, ada 4, yaitu menggunakan beberapa band frekuensi tepat, dan kedua mudah digunakan parametric atau parametric equalizer, dan yang ketiga frekuensi dapat diatur, dan keempat lebih fleksibel dan akurat. Slide berikutnya ini ada implementasi DSP pada equalizer. Ada komponen utama yaitu ADC, dan kedua prosesor DSP, dan ketiga algoritma filter digital, dan keempat DAC. Dan alur prosesnya itu dari audio melalui ADC terus ke DSP, dan berikutnya DAC dan speaker. Ada contoh pengelola audio, misalnya musik terdengar terlalu bass, DSP akan mengurangi gain bass dan meningkatkan frekuensi midi atau treble. Hasilnya suara menjadi lebih jernih dan seimbang. Kelebihan DSP ini ada 3. Yang pertama, presisi tinggi dalam pengelola sinyal audio digital, mudah diprogram, dan fleksibel, dan pengelolanya real time. Dan ketiga, ada kualitas audio lebih baik dan jernih. Yang ke-14 ini ada aplikasi DSP pada sistem audio yang biasa kita gunakan sehari-hari. Penerapan DSP dalam berbagai perangkat audio modern saat ini yaitu smartphone, laptop, speaker Bluetooth, handphone, studio rekaman, sistem karaoke, dan home theater. Ada 3 poin kesimpulan. DSP merupakan teknologi penting dalam pengelola audio digital modern. Yang kedua, equalizer digunakan untuk mengatur karakteristik frekuensi suara secara akurat dan real time. Filter digunakan menjadi komponen utama dalam sistem equalizer berbasis DSP. Baik, ini slide terakhir saya. Mungkin ada salah kata atau penjelasan dalam materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengar presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.